banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai ini, karena sekarang sudah ada beberapa tempat yang kita pemasaran buku ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa buku Padepokan Topo Lelona ini adalah, judul ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, ya kan? Pak Kiai ini, Pak Kiai Haji Ahmad Mukhlisun AR ini memang sangat ini ya, sangat menyenangkan lah ya. Kita jumpa beliau tuh orang sederhana, ya kan? Menyenangkan sekali. Ngomongnya juga ceplos-ceplos. Nah, kalau bayan banyak orang kadang-kadang cekikian seakan-akan bercanda, padahal dia hakikat. Jadi buku ini tebalnya sampai 400 halaman. Sampai 400 halaman ya. Kita lihat halaman-halamannya itu seperti itu ya. Luar biasa ya. Jadi 400 halaman ini buku pertama saya yang paling tebal. Biasanya paling buku-buku saya itu kecil-kecil ya. Seperti ini misalnya Tablik Genggam Umat 5 Benua, ini paling cuma 200 halaman ya. Seperti ini ya, Kejayaan dalam Sunnah ya. Ini paling-paling juga sekitar 200 halaman ya. Nah, dan buku-buku saya yang lain ya, itu paling 300 halaman. Tapi kalau ini 400 halaman. Dan buku ini sengaja kita tampilkan di sini sisi dakwah. Sisi dakwah yang kita tampilkan, dan kemudian kalau kita lihat dari bab-bab yang ada di sini, ada saya buka sedikit contohnya ya. Contohnya saya buka sedikit tentang cara berpikir Dajjal. Cara berpikir Dajjal. Nah, itu cara berpikir Dajjal. Jadi sini orang akan melihat ya. Nah, orang akan melihat apa isi buku. Terus stop di sini. Stop di sini. Nah, di sini walaupun katanya kita tidak melakukan syariat Islam, tetapi bukan berarti hukum Islam itu tidak berlaku, karena Islam itu sudah sempurna. Terus ada tulis tentang hakikat. Nah, di sini sosok kehidupan, ya. Kemudian ada ikhtisar. Nah, ikhtisar ini adalah ringkasan daripada isi buku. Kita tahu isi buku itu apa, semuanya ada di situ. Nah, baru daftar isinya. Kemudian yang paling menonjol di sini kita tulis adalah mengenai laporan-laporan kerja dakwah, ya. Laporan kerja dakwah. Kemudian lelaki dari timur pemegang Panji Al-Mahdi, siapa itu? Ya kan, kita lihat di situ ada Maulana Ilyas Al-Kandahlawi rahimahullah. Ada di situ kita lihat. Itu sebagai satu acuan juga di dalam buku ini, bahwa ternyata sanad daripada dakwah ini sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana juga Maulana Ilyas itu adalah merupakan silsilahnya sampai kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita lihat juga di sini ya, kita lihat juga di sini bagaimana sanad Maulana Ilyas. Sanad Maulana Ilyas sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita buka di sini. Ya, sudah tidak perlu ditutup-tutupin lagi memang ya, karena memang beliau itulah berwawancara dengan Kiai Haji AR Mukhlisun di airport KLIA. Itu wawancara kita ya. Saya sendiri langsung yang berbicara dengan beliau itu. Kemudian sang petualang ya, sang petualang, masya Allah, ini beliau juga. Kenapa kita bikin sang petualang, nanti Anda baca sendiri bagaimana. Terus ada wawancara dengan Ustadz Khozin. Nah, beliau inilah penanggung jawab di Ancol sekarang, salah satu cabang dari pesantrennya Kiai Haji Mukhlisun itu. Nah, itu bayan-bayan beliau ya, bayan-bayan beliau yang begitu panjang. Terus banyak lagi tulisan, terutama tulisan mengenai muhasabah. Nah, muhasabah beliau ini kita muhasabah itu berjudul Sang Cermin. Kenapa Sang Cermin? Nah, kalau Kiai Haji Uzairon itu, saya waktu menulis buku tentang Uzairon itu adalah dia itu saya ibaratkan seperti mutiara. Ya, seperti mutiara. Mutiara itu barang yang mahal ya. Barang yang contoh, barang yang selalu ada di etalase dan selalu dipuja, disenangi orang. Tapi ini bukan mutiara, tapi dia adalah cermin ya. Sang cermin. Kenapa cermin? Karena saya memperhatikan Kiai Mukhlisun ini adalah sosok dai yang sesungguhnya. Ya, ini adalah selebritisnya dakwah, tetapi tidak pernah tampil di televisi, tidak pernah tampil di koran. Luar biasa beliau itu.
Karena ternyata ada potensi yang terpendam, ya kan, Senandung Emas, Solusi dan Tuntas. Itu ada semua. Jadi buku ini semuanya Masya Allah. Kemudian ada cerpen. Ada cerpen ikhtilat, ya. Bagaimana ikhtilat ini? Ini adalah menggelitik telinga setan sampai patah tulang rusuknya. Telinganya yang digelitik tapi tulang rusuknya yang patah. Itu hebatnya itu cerpen itu. Ya, boleh dibaca juga. Ya, terus ada lagi laporan kerja dakwah ini dari ini Taman Akhir Zaman. Tamasya Iman ke Afrika Selatan, penulis Said Kamiabi, yang tidak asing lagi. Ini termasuk salah satu keajaiban dunia ini, Said Kamiabi ini. Ya, boleh Anda baca ya Anda perhatikan supaya kita jangan merasa ini, karena ini adalah buku ini untuk semuanya, untuk kita semua ya. Nah, kemudian buku ini dihiasi lagi, dilengkapi dengan Bahsul Masail. Sampai halaman 200 kita isi dengan Bahsul Masail. Masya Allah ya. Bahsul Masail ini orang-orang Kerincing ini membuat Bahsul Masail, diundang pesan pesantren dari Jawa Tengah, Jawa Timur untuk membahas beberapa masalah. Hasilnya itu kita ungkap di sini, kita tulis, dan tulisan Arabnya itu lengkap seperti ini. Ini tulisan Arabnya, Arab gundulnya kita lengkap di sini. Jadi ini buku sebagai merupakan satu referensi, buku ini merupakan referensi. Ya. Terus di akhir daripada buku ini, Anda boleh baca juga ya tentang sedikit tentang tentang perubahan yang terjadi di akhir zaman ya. Kita tahu bagaimana nanti Dajjal keluar, dari mana keluarnya, ada petanya juga, semuanya ada di situ. Kemudian kita juga akan membaca di belakang itu, halaman terakhir ada sekilas penulis ya, supaya tahu juga ya tentang penulisnya, supaya orang lebih mengenal, lebih enak. Dan paling belakang lagi ini halaman belakang cover, ini adalah sambutan dari Bapak Haji Muhammad Aminuddin Nur dan Ustadz M. Lutfi Yusuf ya, dari Masjid Jami Ubin Juruk. Mereka memberikan sedikit ya sekapur sirihnya untuk menyampaikan sesuatu tentang buku ini ya. Terus kita lihat di covernya, ini cover dia buku-buku yang sudah terbit dari penulis ya kan, buku-buku yang sudah terbit dan selalu ada di cover depan dan di back covernya. Dengan demikian buku ini sempurnalah ya, sempurna buku ini. Jadi penting ya, ini bacaan penting para dai dan umat. Maka kita hanya bukan melihat apa pesantren, tetapi gerak dan menggerakkan itu ada daripada pesantren. Mudah-mudahan dengan ini semua orang akan merapat ke dakwah. Dan jangan lupa cerita tentang Masturat juga ada ya, bagaimana wawancara Ibu Nyai dengan Ummu Faisal ada di situ. Jadi mudah-mudahan semua kita mendapat kebaikannya. Jadi demikian saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.